Enggak, nanti klien kita itu setelah tahu, setelah saya edukasi, akhirnya dibongkar lagi, itu kan jadi kerugian juga ya. Halo, ketemu lagi dengan saya Denis Imam Ramdhani. Seperti biasa, saya mau ngobrolin tentang interior design. Ya, sebelum-sebelumnya sih emang sering banget ya saya bikin video-video review. Cuman kali ini sesuai dengan permintaan teman-teman yang udah mungkin nonton YouTube-nya Denis Imam Ramdhani, kemudian YouTube-nya 7 Furnitur, ada yang minta, "Kak, bikin review project interior lagi dong," terutama yang sering untuk rumahan ya, home interior. Oke, akhirnya saya mutusin untuk kebetulan project kali ini adalah project home interior. Nah, sebelum ke sana saya mau nyeritain dulu nih apa aja sih yang tim 7 Furnitur kerjakan. Jadi lantai 1 ini bentuknya rumah berlantai 2 ya. Lantai satunya kita cover desainnya, kemudian juga cover furniturnya ya. Ya, untuk ruangan itu di bawah lantai 1 itu ada living room, kemudian ada bedroom set. Yang lantai 2-nya masih sama sih ya, untuk ruang keluarga, kemudian ada kamar tamu ya, masih di bedroom interior juga. Oke, sebelum ke sana kita cek dulu nih, apa saja sih persiapan proses instalasi. Oke, yang pertama saya mau bahas dulu di lantai 1, tepatnya di area living room. Jadi gini, bentuk rumah ini sebetulnya nggak ada penyekat ya. Cuman klien saya pengen gimana caranya satu ruangan itu menjadi 2 ruangan. Seperti biasa ya, rumah-rumah perumahan gitu pasti ngeblong aja gitu sampai belakang, nggak ada skat-skatnya. Nah, otomatis furnitur lah menjadi solusinya. Nah, kita atau saya pribadi dengan tim desain mendiskusikan permintaan klien gimana caranya satu ruangan menjadi 2. Ini kita putuskan pakai skat ruangan atau partisi gitu ya. Kalau dari ukuran partisi ini sebenarnya kalau panjangnya sih standar sih ya, kurang lebih 2 meter, kurang lebih sih ya, nggak pas 2 meter sebenarnya. Nah, tingginya cuman saya bikin full ceiling atau sampai ke atap. Karena apa? Karena memang biar berasa bener-bener ini nyekat gitu ya. Jadi saya nggak ada spasi sedikit pun untuk space yang kosong gitu. Jadi saya pulin aja sampai plafon. Jadi maksud dan tujuannya sih untuk supaya kelihatan bener-bener nyekat ruangan tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya dari segi warna masih seperti biasa Skandinavian, nggak jauh-jauh dari warna white dengan natural wood ya atau serat kayu. Nah, cuman di sini biasanya saya lebih banyak putihnya daripada serat kayunya biasanya yang menjadi ornamennya gitu. Tapi dibalikin sama saya, sekarang lebih banyak serat kayunya daripada warna putihnya. Nah, kalau dari sisi fungsi ini sebenarnya sih storage-nya ada, cuman nggak terlalu banyak ya. Jadi storage-nya cuman seperlunya aja. Kita bikin kabinet storage kabinet itu di bawah untuk penyimpanan barangkali nyimpen buku atau apa gitu ya. Nah, kalau di atasnya memang sesuai permintaan klien saya, dia pengen hanya untuk disimpan aksesoris dekorasi, misalnya seperti foto, vas bunga atau hiasan apa gitu ya, yang memang nggak terlalu aktif gitu. Oke, selanjutnya saya mau cerita tentang ruangan sebelahnya di layout yang sama seperti yang tadi saya ceritakan. Satu ruangan dijadiin 2 part ruangan. Nah, kalau yang sebelahnya saya buat ruang tamu, memang konsepnya sedikit lebih formal ya.
Nah kalau yang satunya lagi saya bikin untuk ruang keluarga atau space bener-bener untuk family gitu ya. Nah di sini saya menceritakan tentang TV kabinetnya. Dia seneng banget dengan warna putih dengan serat kayu gitu ya. Nah kalau dari segi dimensi TV kabinet ini sedikit berbeda. Tingginya saya bikin full ceiling. Ya full ceiling hampir full atap juga gitu. Jadi satu dinding itu saya tutup semua oleh backdrop itu sendiri. Nah kalau secara fungsi paling cuman ada panel atau backdrop itu untuk backgroundnya TV tersebut, yang dimana tempat TV di hanging di backdrop tersebut ya. Nah kemudian ada storage untuk penyimpanan kebutuhan TV kabel atau wifi atau ya banyak sih, bisa ada beberapa space. Memang di situ ada storage dan drawer juga ya, maksudnya untuk penyimpanan kebutuhan lainnya gitu. Oh ya, ada yang nggak boleh dilupain nih. Saya pasang molding ya. Molding ini bener-bener lagi diminati oleh kebanyakan warga-warga atau masyarakat Tasikmalaya khususnya ya. Nah, kalau di project kali ini molding ini dibikin nggak semua wall kita tutup dengan molding ya. Jadi gini, ada yang nanya, Kak, kalau molding itu gimana sih sistem instalasinya? Saya mau cerita sedikit. Jadi molding kalau di 7 furnitur atau yang saya bikin ada 2 option. Jadi kalau yang pertama molding itu kita pasang profilnya aja. Profil itu yang garis-garisnya itu ya, itu bahannya kayu. Nah si profil ada juga sebagian tukang di dunia pertukangan ada yang pasangnya pakai gipsum. Ya pasti pada tahu dong gipsum. Cuman kalau saya kurang cocok karena emang gipsum itu ukurannya terlalu gede-gede gitu. Jadi kalau kita pasang mungkin kalau untuk ruang-ruangan besar gitu ya mungkin ya bisa lumayan cocok lah. Cuman kalau untuk di rumahan-rumahan itu kayak kesannya kegedean gitu. Jadi kurang manis dilihatnya ya. Nah kalau di saya kita pasang profilnya itu kira-kira ukurannya 3 sentian kalau nggak salah. Kurang lebih ya, karena memang macam-macam modelnya. Ada yang cuman 1 umpak, ada juga yang beberapa umpak gitu ya. Nah kalau yang di project kali ini saya pakai profil yang cuman sedikit aja gitu ornamennya gitu ya, variasinya gitu. Nah di molding ini ada tadi kembali lagi saya bilang ada 2 option. Ada yang cuman profilnya aja kita tempel ke dinding. Ada juga yang kita tutup dindingnya lalu profilnya nempel di backdrop. Jadi sistem pemasangannya kayak backdrop ya. Oke, berarti saya jelasin tadi udah ya ada 2 opsi. Nah kalau kita balik lagi ke cerita di project kali ini, molding ini emang jadi nambah kesan ke ruangan tersebut mewah gitu ya. Nah mungkin di lantai 1 udah saya jelaskan untuk area living room. Kemudian saya mau cerita selanjutnya di area bedroom set. Sekarang saya mau ngobrolin tentang bedroom tadi ya. Jadi bedroomnya di lantai 1 itu ada 2. Jadi bedroom utama dan bedroom kedua atau second bedroom. Nah di bedroom yang pertama ini memang dijadiin kamar utama ya untuk istirahatnya klien saya. Nah di sana ada 2 item furnitur, diantaranya wardrobe dan bedroom set. Nah kita bahas dari wardrobe dulu deh. Nah di wardrobe ini kita bikin built-in ya, built-in dengan meja riasnya. Jadi meja riasnya nyatu dengan lemarinya. Kebetulan bentuknya letter L sih ini. Biasanya kan kalau wardrobe atau lemari itu bentuknya lurus-lurus aja. Cuman udah musim dan udah banyak banget yang memang wardrobe ini dibikin letter L. Namanya juga wardrobe ya, bukan lemari pakaian biasa. Oke, kalau dari segi warna masih seperti biasa. Seperti yang di depan juga. Masih pakai serat kayu dan warna putih gloss gitu ya. Nah fungsinya nih yang agak sedikit lumayan banyak nih ya di wardrobe ini. Memang wardrobe ini ukuran panjangnya cukup luas ya. Jadi kira-kira ada, kalau ditotalin ada 3 meter kali ya. Karena ini bentuknya L jadi 2 meter tambah semeter mungkin. Kita juga ini bikin tingginya sampai full ceiling. Jadi klien saya minta nggak mau barang-barangnya ada yang di luar. Kayak misal ya barang-barang pasif misalnya koper atau tas gitu ya. Jadi dia pengen disimpan khusus, ada tempat penyimpanannya. Seperti biasa wardrobe paling kebutuhannya cuman hanger, kemudian rak-rak buat pakaian-pakaian yang dilipat ya. Kemudian juga saya kasih ada drawer di dalamnya. Nah drawer ini bisa dipakai untuk penyimpanan yang sifatnya private sih, atau pakaian dalam misal, atau bahkan dokumen-dokumen penting.
bisa tuh disimpan di drawer itu karena emang kita kasih kunci juga ya, biar bisa dikunciin. Jadi nggak sembarangan orang bisa akses drawer itu gitu. Kalau dari segi fungsi secara keseluruhannya begitu sih, nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Nah cuman di meja riasnya, jadi kebanyakan di meja rias ini kalau model dulu kan meja rias cuman meja ada kacanya gitu atau ada cerminnya gitu ya. Nah kalau sekarang musim banget di meja rias itu mirip-mirip kayak makeup artis tuh. Jadi suka pakai lighting ya. Kita pakainya sih sebetulnya mirip, kalau bentuknya kayak bohlam tapi sebenarnya bukan bohlam LED ya. Nah kita pasang di premnya itu, jadi memang lagi musim banget kayak seperti, memang ada fungsinya juga sih. Jadi kalau kita bercermin itu ngaruh juga ya, jadi bright gitu. Mungkin di wardrobe-nya gitu aja sih, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Cuman emang kita yang bikin menonjolnya adalah bener-bener custom sesuai dengan dimensi ruangannya gitu. Itu aja sih. Kemudian kita maju ke bedroom setnya. Nah, bedroom set atau tempat tidurnya, warnanya masih sama, satu tema, bahkan satu warna kalau nggak salah ya, itu di area apa, tipe HPL-nya. Oh iya lupa, itu semua produk yang saya install material finishingnya adalah HPL. Memang masih jadi rekomendasi ya buat di home interior atau home furnish gitu ya. Nah, oke, balik lagi ke bed setnya tadi. Yang bedanya saya kasih seperti biasa, saya kasih drawer juga untuk penyimpanan seperti handuk atau misalnya kaos kaki atau apalah, banyak lah ya, bisa disimpan di situ karena memang agak cukup lebar juga gitu untuk nyimpennya. Nah kemudian di sisinya bed ini sendiri saya kasih ceritanya nakas. Cuman kalau nakas kan biasanya full ya, sampai ya kira-kira tingginya 40 cm kali 40 cm gitu atau 40 kali 30 cm. Nah ini saya bikin sistem hanging ya, jadi digantung gitu. Jadi cuman drawer aja, soalnya kayak drawer digantungin gitu. Jadi memang saya rasa karena ini ruangannya nggak terlalu luas, jadi kalau kena kas yang full gitu jadi kerasanya kayak tambah sempit gitu ya. Nah saya bikin hanging agar mudah juga ngebersihinnya dan kemudian sesuai dengan desain yang saya buat di situ. Nah kita maju lagi nih ke selanjutnya. Seperti yang tadi saya ceritakan, di lantai satu ini ada 2 bedroom set. Nah kita mau cerita yang bedroom kedua nih. Di bedroom yang kedua itu biasa aja sih, cuman ada tempat tidur sama lemarinya ya atau wardrobe-nya. Ya seperti biasa, wardrobe-nya kita bikin maksimal function atau dimaksimalin secara fungsinya. Jadi kita bikin ukurannya lebih tinggi, kayak yang tadi masih full ceiling juga. Emang kalau dari segi kamarnya sih nggak terlalu luas ya, jadi ya kamar-kamar standar gitu. Jadi gimana caranya penyimpanannya maksimal, jadi saya akalinnya lewat wardrobe itu sendiri. Oke, nah ini agak berbeda nih, karena emang kalau nggak salah ini untuk anaknya kalau nggak salah ya. Jadi warnanya saya bikin monokrom. Kalau nggak salah warnanya putih semua tuh di yang kamar kedua ya. Putih semua itu maksudnya nggak ada warna lain. Jadi di item furniturnya di wardrobe saya install putih semua gitu. Dan juga saya pasang meja rias juga sama seperti yang di kamar utama, cuman konsepnya lebih kalem aja gitu karena satu warna, kemudian layoutnya lurus gitu ya. Tapi tingginya masih sama karena ingin memaksimalkan fungsi ya. Nah untuk bednya biasa aja sih, sederhana aja. Emang kita bikin nggak terlalu gimana-gimana gitu ya, agar terlihat si ruangan yang small space bisa terlihat lebih ringan gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak install warna atau desainnya juga nggak yang aneh-aneh gitu. Emang biar kelihatan lebih simpel aja gitu. Oke, selanjutnya saya mau nyebrang ke ruangan selanjutnya, yaitu ruangan kitchen set. Nah, untuk di ruangan yang satu ini masih di lantai 1. Yang terakhir mau saya bahas adalah ruang kitchen atau dapur ya, dimana ibu-ibu paling suka banget nanya-nanya tentang kitchen set. Jadi ini bisa sharing juga nih. Kalau bercerita kitchen gimana ya, jadi sebenarnya ada 2, kalau menurut saya sih ada 2 part ya kitchen itu. Jadi ada kitchen bersih, juga ada kitchen untuk kotor gitu. Maksudnya kotor di sini bukan kotor-kotoran ya, tapi maksudnya yang suka dipakai masak-masak berat, cuci piring berat gitu. Maksudnya lebih aktivitasnya lebih aktif gitu ya. Nah
Kalau yang kitchen bersih itu biasanya ringan-ringan, biasanya cuman masak-masak ringan gitu atau hanya untuk aktivitas-aktivitas yang ringan aja sih. Nah, untuk di project kali ini saya mau cerita tentang kitchen yang mana kitchen ini dibikin nggak juga aneh-aneh sih ya, masih tetap simpel gitu. Nah, cuman kondisinya ya, yang memang ini juga bisa share ke teman-teman yang lain. Sebetulnya idealnya kalau bikin kitchen itu jangan dulu dipasang coran atau ya kalau orang klien-klien saya bilang, ada yang bilangnya katanya dudukan kompor, katanya begitu ya. Ada juga yang bilang daun mejanya kompor ya, yang terbuat dari coran itu ya. Pasti rumah-rumah dulu pasti udah ada itunya tuh. Nah, masalahnya kenapa? Karena ada beberapa keterbatasan sih soalnya. Jadi kalau misalnya pakai coran dulu, itu pertama kita kan otomatis untuk kabinet bawah ngikutin coran yang ada ya, bener nggak? Nah, kedua, pasti kalau ngikutin kontur dinding yang tadi di awal saya ceritain itu nggak akan 100% presisi ya. Jadi otomatis kita ngakalin dengan bikin list atau bikin kuping si premnya dibikin kuping supaya nggak kelihatan gitu ya. Apa ada celah-celah. Itu sih masalahnya sebenarnya. Mungkin ini bisa jadi apa ya istilahnya sharing yang lumayan bagi teman-teman yang lagi bangun rumah. Saran saya kosongin aja deh dapurnya. Jadi biarkan kalau memang mau pakai jasa desain interior, undang dulu tuh desain interiornya, kondisi dapur sedang 70% sampai 80% deh. Jangan nunggu finish, soalnya biasanya nih teman-teman, kita sering kontradiktif dengan prinsipnya orang bangunan juga gitu ya. Kalau orang bangunan berpikirnya asal ada tempat untuk kompor gitu, tanpa dipikirin nilai-nilai estetikanya atau ukuran-ukuran ergonominya gitu. Nah ini yang jadi masalah nih. Jadi akhirnya kita ngikutin, kalau nggak nanti klien kita itu setelah saya edukasi akhirnya dibongkar lagi, itu kan jadi kerugian juga ya. Udah finish, sudah rapi-rapi kita bongkar lagi gitu. Tapi nggak sedikit loh yang gitu, yang beberapa klien saya yang minta dibongkar aja gitu. Itu secara materi juga rugi gitu ya, secara waktu juga pasti rugi tentunya. Nah kebetulan, di project kali ini coran atau top table-nya udah jadi nih, yang dibuat dari coran ini kemudian di finishnya dengan keramik ya. Ada sih sedikit masalah sama yang tadi saya ceritain. Jadi banyak sekali yang nggak presisi, akhirnya banyak celah-celah yang aduh ini renggang gitu. Karena kan susah ya, kalau bedanya kalau dari full kabinet dari kita itu udah dibuat sama kita dan nggak mungkin ada celah-celah lagi gitu. Dan atasnya bisa pakai granit atau bisa pakai HPL juga gitu ya. Itu nggak masalah kok menurut saya. Sepengalaman saya sekian tahun jarang ada yang komplain di top table yang dimana top table-nya terbuat dari bahan finishingnya HPL, nggak masalah gitu ya. Nah oke, lanjut aja kita cerita di bawah sih. Itu untuk kabinet bawah ada sedikit tapi nggak terlalu masalah sih. Kebetulan alhamdulillah pas saya cek cukup layak juga sih gitu ya. Kalau secara fungsi masih standar aja, kita pasang kabinet kulkas ya, boxnya kulkas tuh, box kabinet kulkasnya juga. Nah kalau untuk dalamannya seperti biasa cuman rak, kemudian ada rak piring buat piring-piring yang basah ya, ada di kitchen atas tuh, atau kabinet atas gitu ya. Kalau di kabinet yang bawah biasa drawer, kemudian ada cutlery, kemudian juga ada rak piring kering gitu ya untuk stok-stok piring di bawahnya. Oke, selanjutnya kita mau ngobrolin di lantai 2. Ikuti saya terus ya. Nah, di lantai 2
sebenarnya saya nggak akan bahas secara terperinci karena masih sama sebetulnya seperti yang di bawah. Jadi kalau di atas emang space-nya cuma living room dengan bedroom set. Nah, bedroom setnya juga konsepnya masih kayak yang di bawah kok, formatnya masih kayak bed set. Kemudian ada wardrobe ya, hampir mirip dengan kamar lantai 1 yang kedua tuh ya. Warnanya juga kita bikin solid, satu warna aja gitu ya, putih tentunya. Nah, kenapa dibikin warna putih untuk di area bed set? Karena emang kalau putih itu bisa apa ya? Jadi ada kesan luas sebetulnya sih ya. Jadi ringan dilihatnya, kemudian luas gitu. Kalau dari sudut pandang interior design, putih itu memang sering dipilih untuk mensiasati area-area small space gitu ya. Oke, selanjutnya kita keluar nih. Di luar di living room ini ada TV kabinet juga. Nah, TV kabinet ini nggak jauh-jauh beda lah desainnya gitu ya. Cuman kita mainin sedikit di warna dan bentuk-bentuk backdropnya agak berbeda. Oke teman-teman, gitu aja yang bisa saya review di project kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman ya, dari A sampai Z-nya nih. Dan satu lagi saya mau informasikan, 7 Furnitur sekarang udah ada galerinya ya. Kalau dulu klien-klien saya yang dulu kalau mau konsul itu langsung ke workshop. Nah, kali ini teman-teman bisa datang langsung ke galerinya ya. Mau konsul bisa, mau beli produk yang ready juga bisa. Kebanyakan di kita ada produk-produk untuk home interior ya, seperti sofa, lemari, TV kabinet bahkan juga ada ya, atau home decor seperti kayak bantal-bantal atau misalnya apa ya, tableware atau kitchenware juga ada di kita. Bahkan karpet-karpet juga kita sediain. Nah, ini cuman sedikit informasi aja karena masih ada klien-klien saya yang by Instagram nanya, "Kak, kalau produk ready-nya ada nggak?" Sebenarnya sekarang udah diadain nih. Kita baru buka kurang lebih 2 bulan yang lalu ya. Jadi teman-teman bisa datang ke 7 Furnitur Galeri, alamatnya di Jalan Letnan Ibrahim Aji, masih tetap Induyang. Teman-teman boleh main-main deh ke galeri kita, di mana galeri kita menyediakan bener-bener barang furnitur untuk rumahan ya. Jadi masih home decor. Nah, di sini ada. Bisa teman-teman bahkan bisa cek Instagramnya di 7 Furnitur Galeri. Nah, itu teman-teman bisa lihat-lihat dulu atau konsul by admin gitu ya. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sharing di project kali ini. Mudah-mudahan satu kali lagi besar manfaatnya. Dan jangan lupa teman-teman like and subscribe. Kemudian share ke teman-teman atau ketik komentar yang mungkin mau konsul bisa di YouTube kami. Baik, terima kasih. Salam hormat, saya Denis Imam Ramdhani.